disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis tadi yang ketiga adalah perintah untuk berakhlak yang baik, berakhlak yang terpuji, ya, berakhlak yang terpuji. Karena akhlak ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Ya, akhlak ini memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Ya. Dalam banyak hadis baginda agung Rasulullah SAW menyampaikan, ya, salah satunya adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, jadi beliau itu salah satu misi diutusnya beliau Rasulullah itu adalah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian beliau juga pernah bersabda, khiyarukum ahasinukum khuluqa. Yang paling baik di antara kalian itu adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, khiyarukum ahasinukum khuluqa. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam sabda yang lain juga disampaikan, ala ukhbirukum bi ahabbikum ilallahi wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Qalu bala. Qala ahsanukum khuluqa. Maukah kalian aku beritahu, ya, beritahu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kalian dan yang paling dekat di antara kalian denganku nanti di hari kiamat? Ya. Para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, yang paling dicintai oleh Allah dan yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat itu adalah ahsanukum khuluqa. Orang yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Nah, jadi orang itu kalau ibadahnya bagus, akhlaknya baik, maka dia nanti, ya, akan berada paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa hadis yang menunjukkan pentingnya akhlak. Ya, menunjukkan pentingnya akhlak. Bahkan kita juga mendapati beberapa hadis yang mengabarkan kepada kita bahwa ada keterkaitan yang sangat erat antara iman dan akhlak yang mulia. Ya, ada keterkaitan yang sangat erat antara iman dan akhlak yang mulia. Ya, di antara yang pernah kita baca sebelumnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim jarahu. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Kemudian dalam lanjutannya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia itu memuliakan tamunya. Kemudian juga wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Nah, ini kan akhlak yang mulia. Ya. Akhlak yang mulia disandingkan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita memiliki akhlak yang mulia, ya, agar kita memiliki akhlak yang mulia, maka hendaknya yang pertama yang kita lakukan adalah kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah ini adalah sosok manusia yang paling mulia akhlaknya. Bahkan Allah menegaskan, ya, Allah berfirman kepada kita untuk meneladani beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswah hasanah, yaitu teladan yang baik. Kemudian Allah juga memuji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, dalam surat Al-Qalam ayat 4, sesungguhnya engkau Muhammad sungguh
berada di atas akhlak yang agung. Ya, maka kita teladani akhlak Rasulullah, bagaimana beliau itu berinteraksi dengan orang lain, bagaimana beliau berinteraksi dengan keluarganya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar kita bisa memiliki akhlak yang mulia atau yang terpuji adalah hendaknya kita berteman dengan orang-orang yang soleh. Ya, berteman dengan orang-orang yang soleh. Karena orang itu bisa dinilai dengan siapa dia bergaul. Ya. Orang itu bisa dinilai apakah dia orang baik atau orang buruk, bisa dilihat dengan siapa dia bergaul. Ya, maka ada perintah dari Rasulullah, ketika kita ingin mencari teman, maka hendaklah kita melihat dulu siapa dia. Ya, siapa dia. Ya, karena baik buruknya teman itu bisa berpengaruh pada perilaku kita. Apalagi itu teman dekat, teman karib, itu sangat berpengaruh ya terhadap perilaku kita. Nah ini ya, jadi yang pertama tadi meneladani akhlak Rasulullah, yang kedua adalah berteman dengan orang-orang yang soleh. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara akhlak yang mulia atau akhlak yang terpuji itu adalah menyambung hubungan silaturahim. Ya, silaturahim itu menyambung hubungan dengan orang-orang yang masih ada hubungan darah dengan kita, kerabat-kerabat kita. Yang paling utama adalah orang tua kita, ya, orang tua kita, saudara-saudara kita, adik-adik kita, kakak kita, paman kita, bibi kita, ya, orang-orang yang punya hubungan darah dengan kita itu kita sambung, ya, silaturahim. Nah, kemudian juga termasuk akhlak yang mulia itu adalah memperlihatkan keceriaan ya, selalu tersenyum ketika bertemu dengan saudaranya, ya, dengan teman-temannya, dengan tetangganya, menampakkan keceriaan dalam wajah kita. Nah, ini salah satu bentuk akhlak yang mulia. Ya. Kemudian juga tawadhu, ya, lemah lembut, ya, tidak suudzon, senantiasa husnudzon. Ya. Nah, ini contoh-contoh akhlak yang mulia. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir al-Juhani, ya, dia pernah berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda kepadaku, ya Uqbah, wahai Uqbah, ala ukhbiruka bi afdoli akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Maukah engkau aku beritahu akhlak, ya, penduduk dunia dan akhirat yang paling afdol, paling mulia. Ya. Beliau menyampaikan tasilu man qata'aka, yaitu yang pertama adalah menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan persaudaraan denganmu. Yang kedua, wa tu'ti man haramak, memberi orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Dan yang ketiga, wa ta'fu amman dzalamak, memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Nah, ini adalah akhlak yang paling mulia, paling afdol, yaitu menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan persaudaraan dengan kita. Yang kedua, memberikan atau memberi, ya, memberi itu bisa memberi makanan atau memberi hadiah atau memberi pemberian yang lain kepada orang yang dia itu nggak pernah memberi kepada kita. Ya. Dan yang ketiga adalah memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita. Nah, ini tiga amalan yang di situ, ya, mencerminkan akhlak yang mulia, yang termasuk akhlak yang paling afdol, ya, menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini tiga wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Yang pertama adalah takwa kepada Allah dimanapun kita berada. Yang kedua, mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Yang ketiga, mempergauli atau bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik atau akhlak yang terpuji.
Nah, mudah-mudahan kita bisa menjalankan pesan dari Rasulullah ini, ya, sehingga kita mendapatkan kebaikan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.